CRP ini adalah bukan lembaga resmi dunia, tapi hanya semacam NGO, dan mereka mengambil data itu dari survei Google Form. Ya, jadi lucu sekali ini. Jadi kembali lagi kita anak bangsa, ya kan, jangan sampai terkecoh. Jadi beliau nggak terpengaruh. Jadi kalau mereka mengatakan Pak Jokowi panik, Pak Jokowi penyebab semuanya ini, yang panik itu yang korupsi, yang sudah jadi tersangka korupsi. Ya kan? Kali ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua, hati-hati terhadap provokasi dari media OCR yang menyatakan bahwa presiden kita, Pak Jokowi, adalah presiden terkorup. Saya bingung, kenapa, apa dasarnya mereka menyatakan itu? Karena tidak dijelaskan. Oh, nama Pak Jokowi masuk di OCCRP, dari tanggapannya gimana Pak Bahlil? Saya nggak ngerti juga lembaga itu ya. Dan ya mohon maaf, masa negara kita diatur oleh negara lain atau lembaga lain, buktinya kan nggak ada sesuatu yang seperti apa yang diberitakan di lembaga posisi itu. Jadi saya nggak terlalu pusing lah dengan itu. Artinya tidak. Ya setidaknya ini bisa memberikan gambaran ya bahwa apa yang kita lihat dari Jokowi selama ini ternyata ya alam sedikit membuka celah. Sebenarnya ini loh pemimpin kamu. Meskipun banyak yang sekarang ini banyak tokoh yang pasang badan untuk membela Jokowi terkait dengan OCCRP. Mungkin karena di dalam pemerintahan hari ini masih ada Gibran, anaknya. Yang mungkin dia berharap ya mungkin suatu saat Gibran jadi presiden, maka kita semua itu dengan menjilat Jokowi hari ini kita akan diuntungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dirilis oleh OCCRP di akhir tahun 2024 lalu tentu mengejutkan Indonesia karena Pak Jokowi dimasukkan sebagai finalis salah satu pemimpin paling terkorup di dunia, dan itu ada di urutan ketiga. Kolam Ternak Mulyono langsung bergolak, termasuk Ibu Irma dan juga Fahri Hamzah, Bahlil Lahadalia ini juga turut beramai-ramai membela Pak Jokowi dengan statement-statementnya, dan Gus Islah memberikan respon atas pembelaan para politisi-politisi itu dan juga Ternak Mulyono kepada junjungannya. Seperti apa, sangat menarik untuk kita saksikan berikut ini. Ada yang menarik nih Cak Islah ya, kalau lihat komentarnya Cak Islah di medsos, bahwa setelah pengumuman dari OCCRP ini kan ini jadi heboh Indonesia. OCCRP ya, lagi. jadi heboh ya. Iya, heboh sih. Karena dia menominasikan Jokowi sebagai salah satu pemimpin terkorup ya, dan kemudian Cak Islah menimpali di situ bilang, oh ternyata ini jawabannya, bahwa selama ini investor itu enggan masuk ke IKN karena dia udah dapat informasi dari dunia internasional bahwa pemimpin ini berbahaya, pemimpin ini korup. Kalau kita investasi di Indonesia ini akan tidak bisa menguntungkan kira-kira kita atau bisa merugikan kita. Ini kira-kira gimana nih menurut Cak Islah nih? Ya begini Pak. Ada bocoran dari luar nih. Soalnya Cak Islah ini dari luar nih. Ya. Udah ketemu OCCRP nih Cak Islah, ketemu langsung. Langsung. Ya kita sih sebenarnya gini, kita ketemu dengan beberapa teman di luar sana ya, terutama di negara-negara sekitar kita ya. Saya punya kesimpulan sederhana sebenarnya awalnya mengapa saya harus berkeliling itu. Kok dia seperti Tesla atau Apple atau perusahaan-perusahaan besar itu kok malah lebih memilih berinvestasi di Vietnam, di mana Vietnam itu bukan negara demokratis. Dia lebih memilih meninggalkan Indonesia yang sebenarnya kita ini negara yang menganut paham demokrasi. Katanya ya. Katanya. Ini kan investor-investor dari kalangan kapitalis, liberalis, ini kan sebenarnya lebih suka berinvestasi di negara-negara yang demokratis. Tapi mengapa mereka lebih memilih negara-negara yang notabene itu non-demokratik, non-democratic country gitu, seperti Vietnam. Ya pada akhirnya ya kesimpulan dari teman-teman yang saya temui di luar negeri, kalian ini sebenarnya nggak tahu aja. Jokowi itu populer di negara kamu, because you are all being hypnotized gitu. Karena kalian semua itu dihipnotis semua katanya. Kami yang ada di luar ini semua tahu bahwa kalian itu sudah memundurkan demokrasi yang seharusnya berada di third wave of democracy, seperti kata Fukuyama itu. Kalian mundurkan demokrasi kalian itu oleh Jokowi ke second wave-nya. Pasti investor takut lah. Kalian nggak sadar bahwa demokrasi di Indonesia itu dimundurkan kepada gelombang kedua, seperti negara-negara di Afrika. Coba kalian lihat, siapa yang berani berinvestasi di Afrika? Karena ketika berada di second wave, maka kalian itu akan betul-betul menyimpangkan demokrasi dan kemudian membangun sebuah otoritarianisme atas nama demokrasi. Ini kata mereka nih, kata teman-teman saya yang ya kita bikin diskusi kecil-kecilan lah di suatu tempat di Singapura kemarin. Dia bilang,
Dan itu yang dialami oleh negara-negara di Afrika. Dan semua orang punya prediksi, termasuk OCCRP ternyata. Bahwa the end of this, jadi akhir dari semua itu, pada akhirnya nanti, entah itu revolusi yang berdarah-darah, atau kejatuhan yang akan bisa membuat perubahan besar dalam konfigurasi politik suatu negara. Seperti di Suriah ya? Seperti di Suriah, seperti yang pernah terjadi di Niger, pernah terjadi di Republik Afrika Tengah, dan di beberapa negara yang masih berada di second wave of democracy. Nah ini yang mungkin dipahami orang luar, sehingga mungkin Apple, Tesla, Elon Musk juga mungkin berpikir, aduh saya takut juga ini berinvestasi di Indonesia. Kalau ternyata nanti di Indonesia ada political unrest, ujung-ujungnya seperti yang terjadi di negara-negara lain, ya saya mending berada menginvestasikan ke negara-negara yang sebenarnya non-demokratik seperti Vietnam misalnya, tapi di sana stabil. Dan tidak ada potensi bahwa itu akan terjadi political unrest yang darahnya nanti bisa berlapis-lapis gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu. Makanya saya membuat cuitan itu, Pak. Oke, luar biasa nih informasi dari Cak Islah nih. Cak Islah ini kan kalau kita lihat ya, seperti tadi Cak Islah katakan, waktu awal-awal kita banyak tertipu tuh. Seolah-olah Elon Musk mau masuk tuh lewat Teslanya ya, menginvestasikan, tapi tiba-tiba ternyata nggak jadi. Belum lagi kita lihat ada beberapa korporasi besar yang tadinya punya pabrik besar di Indonesia itu cabut pindah ke Vietnam, bahkan ada pindah ke Thailand juga ya, kita lihat. Termasuk juga ke Filipina, yang sebenarnya bukan favorit sebenarnya. Menurut Cak Islah, mereka udah tahu bahwa sebenarnya di Indonesia ini tidak menjanjikan sebuah kepastian hukum ya, kira-kira seperti itu. Ya, selain tidak bisa menjanjikan kepastian hukum, termasuk juga birokrasi yang berderet-deret, terus mungkin juga ada future forecast dari mereka yang kemungkinan Indonesia ini memiliki potensi bahwa suatu saat akan terjadi political unrest dan sebagainya. Ini kan akan mempengaruhi cara berpikirnya investor. Ya, itu yang saya dapat dari teman-teman di luar ya. Ada salah satu dari OCCRP, memang kita tidak ada niatan untuk mendiskreditkan siapapun. Yang kita lihat itu adalah overview dari bagaimana dunia global itu memandang suatu negara. Ya, akhirnya saya berpikir, apakah saya bertanya juga ke teman dari OCCRP, saya bilang, apakah karena itu juga kalian kemudian menjadikan juaranya itu Bashar Assad? Apa karena ada kejadian pemberontakan di sana dan dia kemudian kabur apa ini? Karena kalau pandangannya itu soal viral, sebenarnya ya mungkin karena viral, makanya ya mungkin Bashar Assad yang terpilih. Seharusnya bukan Bashar mungkin. Kalau tidak ada pemberontakan itu mungkin bukan Bashar Assad juaranya. Nggak tahu. Saya tunggu kalimat itu sebenarnya. Saya lebih baik menjawab nggak tahu. Biar bolanya ada di Puang. Jadi menarik Kak Islah. Ternyata bahwa dunia luar itu sudah jauh mengamati kita sejak dari dulu ya, sehingga kita dianggap tertipu nih. Itu tadi bahasanya Cak Islah ya. Ya, menurut saya sih kalau kita menghubungkan kepada investasi, kalau dari hasil diskusi kecil yang ya mungkin 5-6 orang kemarin di Singapura itu ya kurang lebih seperti itu. Artinya ya investasi di Indonesia yang apalagi IKN kan, yang dikatakan oversubscribed, yang dikatakan katanya seperti, sudah antri. Oh, sudah antri, ternyata tidak ada apa-apa. Itu bisa jadi ya mungkin bagaimana cara dunia luar memandang suatu negara itu kan karena betul-betul A to Z gitu ya, dari hulu sampai hilir dia betul-betul pertimbangkan itu. Cak Islah, ini kan menarik kalau kita lihat bahwa ternyata negara luar menganggap kita ini sudah lama dihipnotis ya, dihipnotis oleh pemimpin yang kelihatannya populis ya, ternyata otoriter kan gitu ya, sehingga kita seolah-olah mengagung-agungkan karena melihat gaya populisnya itu ya. Cak Islah, apakah menurut Cak Islah dalam kondisi seperti ini orang tambah hari tambah kesini orang masih tetap mempercayai eksistensi Jokowi, atau dengan adanya pengumuman dari OCCRP ini semacam hukum alam memperlihatkan kepada kita semua bahwa hai rakyat Indonesia, kalian yang Anda cintai itu ternyata orangnya seperti ini. Kira-kira gimana tuh? Ya, setidaknya ini bisa memberikan gambaran ya bahwa apa yang kita lihat dari Jokowi selama ini ternyata ya alam sedikit membuka celah. Sebenarnya ini loh pemimpin kamu. Meskipun banyak yang sekarang ini banyak tokoh yang pasang badan untuk membela Jokowi terkait dengan OCCRP. Mungkin karena di dalam pemerintahan hari ini masih ada Gibran, anaknya. Yang mungkin dia berharap ya mungkin suatu saat Gibran jadi presiden, maka kita semua itu dengan menjilat Jokowi hari ini kita akan diuntungkan. Maka karena itu masih banyak penjilat. Masih banyak yang pasang badan untuk Jokowi. Meskipun Jokowi sudah bukan siapa-siapa dalam konteks secara struktural pemerintahan. Tapi menurut saya ya artinya banyak orang yang masih berusaha pasang badan untuk Jokowi itu karena pertimbangan mungkin karena ada Gibran di situ. Tapi semakin banyak orang yang pasang badan dengan perspektif yang seperti itu, maka dunia luar akan melihat kita itu semakin seperti weird gitu, semakin aneh gitu ya. Bahwa
OCCRP ini memang bukan indikator dari segalanya, ya, Oke. tapi setidaknya Memberi petunjuk ya. memberi petunjuk, dan ini by nature. Alam Oke. sedang memainkan logikanya, Oh. membuka dengan berbagai cara. Ketika kita berusaha berteriak mati-matian untuk membuka, ini loh kesalahan Jokowi, ini loh kesalahan Jokowi, ini kesalahan Jokowi dan sebagainya. Banyak orang yang bersuara tentang itu kan seolah-olah semuanya kebal. Oke. Kita melihat kejahatan di depan mata kita, Oke. tapi kita itu seperti terbelenggu, tak kancing. Bahkan bahasa Makassar. Bahasa Makassarnya Kayak dirantai ya. kayak dirantai. Seperti kita mimpi dikejar orang gila yang nggak bisa lari. Kita semua hari ini mengalami hal-hal seperti itu. Oh, ternyata ada OCCRP dari luar sana yang sedikit memberi gambaran bahwa there is something corruptus gitu ya. Bahwa korupsi itu bukan hanya soal uang, tapi korup itu juga bisa menguntungkan orang lain secara regulatif, secara normatif dan sebagainya. Jadi OCCRP ini sepertinya sedang membangunkan kita semua ya. Iya. Yang tadinya kita hampir terlelap, tiba-tiba kita dibangunkan ya. Di Betul. akhir tahun. Itu kira-kira ya. Kira-kira seperti itu. Oke, Cak Islah, ini kan dengan adanya pengumuman nih atau rilis dari OCCRP sehingga membuka mata kita semua dan akhirnya kita sadar. Tapi masih banyak pemuja-pemuja Jokowi, penjilat, istilah teman saya cebokers. Cebokers. Ya, cebokers itu masih menampakkan pembelaan yang secara membabi buta. Bahkan cara membelanya sudah tidak rasional kalau menurut saya, walaupun mereka datang dari orang-orang, ya banyak juga datang dari kalangan intelektual, para petinggi yang seharusnya masih bisa memakai rasionalitasnya untuk melihat sebuah keadaan ya, tapi ini mereka semua di luar rasionalitas. Menurut Cak Islah tadi bahwa kenapa ini terjadi, karena mereka masih punya analisis nih, bahwa sebenarnya mungkin tidak terlalu lama lagi atau mungkin di kemudian hari kekuasaan Jokowi ini masih bisa kembali dalam bentuk misalnya tadi Gibran yang akan naik setelah Pak Prabowo. Apakah ini semacam memang ada skenario ke arah sana? Ataukah ini cuma analisis dari para penjilat Jokowi, atau mereka juga sedang memainkan skenario ke arah sana agar supaya tidak lama lagi Gibran ini bisa dinobatkan? Ya, menurut saya ya analisis-analisis itu pasti dipegang oleh mereka yang hari ini berusaha pasang badan untuk Oke. Jokowi. Meskipun ya kita tahu Jokowi hanya mantan presiden, tapi masih banyak yang menghadap ke sana. Oke. Masih banyak yang ya Bolak-balik, ulah-ungguh, ya. ya ngesot-ngesot ke rumahnya Jokowi gitu. Itu karena memang pasti punya perspektif seperti itu. Mereka punya prediksi seperti itu. Apalagi Pak Prabowo secara usia sudah menua gitu ya, dengan keterbatasan-keterbatasan. Ya ini mohon maaf, bukannya kita body shaming atau apa ya, tapi kelihatan Pak Prabowo ini inkonsistensinya secara usia ini kan memang sudah mulai terbawa nih. Hari ini ngomong apa, besok ngomong apa gitu. Ini nature lah gitu ya. Kita mungkin ketika seusia Pak Prabowo juga Pasti akan gitu ya. mengalami hal yang sama ya. Oke. Tapi dari situ mungkin mereka berprediksi bahwa ya Pak Prabowo ini tidak lama lah gitulah kurang lebih, sementara Gibran masih muda gitu. Oke. Pertimbangan-pertimbangan matematis secara alam itu kan pasti mereka pegang itu. Nah, ini yang Jadi dulu Cak Islah, apakah sekedar menganalisis begitu atau mereka juga membuat semacam skenario untuk mempercepat keadaan itu tidak? nah itu kita nggak tahu lah. Kan Cak Islah ini orang yang banyak bergerak di dunia intelijen. Enggak juga. Anti teror. Enggak juga sih, tapi ya yang pasti menurut saya sih apa yang terjadi hari ini kalau kita melihat dari berbagai konfigurasi masyarakat baik di kementerian, entah di lembaga-lembaga penegak hukum, saya kira kalau kita berpikir secara sederhana, untuk apa sih mereka masih pasang badan gitu ya? Bahkan sekarang ini mengerucut begini, orang yang anti Jokowi di label ini PDIP gitu. Ini kan makin lucu gitu. Jadi Cak Islah ini di label PDIP, kita semua di label. Semua di label PDIP. Kalau nggak PDIP ya anak abah gitu. Iya kan? Iya, iya. Semua di label seperti itu. Mereka menggabungkan seolah-olah Jokowi sama dengan Prabowo, dan orang yang tidak suka dengan Jokowi, ini adalah sesuatu hal yang berusaha dibangun oleh mereka sebenarnya. Supaya Prabowo juga seolah-olah menjadikan orang yang tidak menyukai Jokowi ini menjadi common enemy-nya mereka. Seolah-olah seperti itu. Oke. Kalau kita lihat pergerakannya seperti itu ya, Konfigurasinya ya. konfigurasinya seperti itu. Oke. Jadi algoritma analitiknya di media sosial dan pernyataan-pernyataan dari orang-orang itu, pejabat-pejabat itu, seolah-olah gini loh, di stigma bahwa kita ini PDIP, kalau nggak PDIP anak abah gitu kan. Nah ini semua diglorifikasi seperti itu, terutama yang dilakukan oleh aktivis-aktivis partai seperti orang-orang PSI yang seolah-olah memang kita ini. Ya, itulah kita saksikan bagaimana Gus Islah memberikan satu perspektif yang mencerahkan di mana perjalanan Pak Jokowi selama 2 periode memimpin Indonesia, dan di akhir membuat gempar karena OCCRP merilis pemberitaan dengan memasukkan Pak Jokowi sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia dan ditempatkan di posisi ketiga. Tentu saja ini membuat Ternak Mulyono, para kolam bergolak dan ramai-ramai membuat respon komentar bahwa OCCRP ini ingin memecah belah bangsa.
bahkan sekelas Fahri Hamzah, Bahlil Lahadalia, juga Bu Irma turut mengecam akan hal tersebut. Ya, seakan-akan dari apa yang dirilis oleh OCC ARPI ini itu hanya sebuah framing yang memang tidak berbasis data. Tentu sekelas lembaga jurnalis dunia OCC ARPI, ya buat apa mereka ini ingin merusak citranya misalnya hanya untuk membuat pemberitaan dan terkait dengan nama Pak Jokowi. Mereka tidak akan mungkin mempertaruhkan ya kredibilitas mereka yang memang terkenal beberapa satu dekade terakhir ini dengan apa yang mereka rilis terkait dengan tokoh-tokoh dunia yang dipandang punya masalah itu. Apakah sebodoh itu hanya ingin mencatutkan nama Pak Jokowi kemudian mereka rusak kredibilitasnya? Tentu rilisan mereka ya punya data, dan tentu data-data mereka itu bisa saja itu bersumber dari orang di dalam negeri Indonesia itu sendiri. Makanya kita menyayangkan sekelas Bung Fahri, Bahlil dan Bu Irma ini turut mengecam hal tersebut. Dan Gus Islah saya rasa kembali ingin mengajak kita mengaktifkan akal sehat ya. Dan ini sebenarnya membahas masalah begini bukan berarti membenci Pak Jokowi secara pribadi ya, bukan. Beliau kan sebagai presiden 2 periode tentu jabatan yang melekat pada dirinya itu adalah jabatan publik 24 jam. Dan seluruh hidupnya bersama keluarganya difasilitasi dari uang negara yang bersumber dari pajak rakyat. Jadi kritikan yang kita berikan tentu konstruktif dan bukan menyerang secara pribadi. Dan sekali lagi mereka yang kontra maupun yang pro sama-sama ya, kita mencintai negeri ini, niat kita sama bahwa kita ingin melihat Indonesia kondusif, persatuannya semakin kokoh, terjalin keharmonisan di antara kita semua. Perbedaan cara pandang kita termasuk dalam konteks Pak Jokowi dimasukkan sebagai salah satu pemimpin paling korup oleh OCC ARPI ini menunjukkan bahwa kita sangat mencintai Republik ini. Sekian, terima kasih.